Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Imaduddin dari kelas DS 4703 dengan NIM 1030523001005. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama dan etika Islam, alam dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula bersujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat Al-Fusilat ayat 37. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Pengertian manusia. Pengertian manusia secara etimologi adalah makhluk yang berakal budi. Kemudian ada beberapa istilah manusia, yaitu al-insan, Bani Adam, dan al-bashar. Proses penciptaan manusia. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masal Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Hawa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian proses penciptaan manusia secara umum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar kali dibenarkan. Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, berwujud nutfah atau mani, kemudian menjadi alaqah, gumpalan darah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging selama itu juga, kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat tadi diperintah untuk menulis 4 kalimat atau perkara tentang rezekinya,
amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sifat-sifat manusia yang pertama ada halwa, kemudian zolim, kemudian kabar, kemudian doif. Kemudian saya akan membahas tentang alam kubur. Setelah melewati kehidupan di dunia, manusia akan memasuki alam kubur. Alam kubur akan dirasakan oleh setiap manusia meskipun manusia tersebut tidak dikubur. Misalnya manusia tersebut ketika mati terbakar sehingga tidak dikuburkan, maka akan tetap melewati tetap merasakan alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa wa yudhillullahu zalimin wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Eh, ayat tersebut merupakan dalil Allah akan eh, manusia akan ditanya di alam kubur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah agar kita bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.